pagi teman-teman. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Davin Konari dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alam dalam kehidupan beragama Buddha. Selamat menyaksikan. Nah, coba teman-teman bayangkan dunia tanpa alam, seperti tanpa udara yang jernih, air yang bersih, dan tanpa pohon atau tumbuhan yang lainnya. Pasti kehidupan semua makhluk hidup itu terasa sangat sulit dan mencapai mode hardcore. Nah, karena itu alam itu sangat berperan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Setiap hari, kita selalu bergantung pada alam, mulai dari makanan yang kita makan, air yang kita minum, hingga udara yang kita hirup. Tetapi, saat ini masih banyak orang yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan merusak alam demi kepentingan pribadi. Dalam ajaran agama Buddha, menjaga alam merupakan salah satu bentuk cinta kasih kita kepada lingkungan sekitar. Nah, dari itu, Buddha mengajarkan kita untuk saling menjaga keseimbangan alam dan hidup berdampingan dengan alam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh serakah dan tidak boleh berlebihan dalam merusak lingkungan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan agama Buddha terhadap lingkungan alam. Ajaran-ajaran agama Buddha terkait dengan alam dan bagaimana cara sederhana kita untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Dalam pandangan ajaran agama Buddha juga terdapat yang namanya itu metta dan karuna. Metta yang berarti cinta kasih terhadap semua makhluk hidup dan karuna yang berarti belas kasih terhadap semua makhluk hidup. Nah, dengan ajaran ini kita tuh diajari untuk melindungi dan mencintai semua makhluk hidup. Dalam agama Buddha terdapat sutta yang berhubungan dengan alam dengan kehidupan beragama Buddha. Yang pertama adalah Karaniya Metta Sutta. Sutta ini membahas tentang cinta kasih atau metta kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Isi ajarannya mengajarkan manusia untuk hidup penuh kasih sayang dan tidak menyakiti makhluk lain, termasuk menjaga lingkungan dan alam. Contohnya, seperti membantu hewan yang terluka atau memberi makan hewan terlantar. Saat kita memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, hewan juga bisa merasa aman dan mulai mempercayai kita. Hal ini menunjukkan bahwa energi positif seperti ketulusan, kelembutan, dan cinta kasih dapat dirasakan oleh makhluk lain. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya, tolong simak baik-baik video berikut. Nah, pada video tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika manusia berbuat baik dan menunjukkan kasih sayang kepada hewan, hewan tersebut juga bisa merasa aman dan mulai mempercayai manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran Karaniya Metta Sutta yang mengajarkan cinta kasih, kelembutan, dan hidup selaras dengan semua makhluk hidup. Yang kedua ada Dhammapada ayat 49. Buddha memberikan perumpamaan tentang lebah yang mengambil madu dari bunga tanpa merusak warna maupun harumnya. Melalui ajaran ini, Buddha mengajarkan bahwa manusia boleh memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak boleh merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Manusia harus hidup bijaksana, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menghormati semua makhluk hidup agar kehidupan tetap harmonis. Ya. Setelah itu saya akan membahas tentang bagaimana cara sederhana untuk melindungi alam. Cara pertama yang sederhana adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan untuk menghindari kuman. Pada bagian ini terlihat saya sedang memberi makan kepada hewan liar.
Tindakan sederhana seperti ini mencerminkan ajaran cinta kasih dalam agama Buddha, terutama ajaran metta, yaitu kasih sayang kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Saat manusia memperlakukan hewan dengan lembut, tulus, dan tidak menyakiti mereka, hewan juga dapat merasa aman dan mulai mempercayai manusia. Dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwa kebaikan dan energi positif dapat dirasakan tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lainnya. Beri makan kepada hewan liar, sebaiknya kita tuh mencuci tangan, guys. Pakai sabun ya. Selanjutnya pada bagian ketiga. Pada bagian ini terlihat saya sedang mencabut bunga teratai yang sudah layu sebagai bentuk perawatan tanaman. Dalam agama Buddha, hal ini diperbolehkan jika dilakukan dengan niat baik untuk merawat dan menjaga tanaman, bukan untuk merusaknya. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan alam terhadap kehidupan beragama Buddha. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Bütün kızlar bende var, bende para çok var. Burnumda hep toplar var, var. Tamponu yere bastırdım, hemen tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım.